Selamat siang Ibu. Selamat siang. Mari silakan masuk. Terima kasih Ibu. Mari silakan duduk. Oke. Sebelumnya terima kasih sudah mau datang Bapak Ibu. Sebelum kita mulai konseling hari ini, kita awali dengan berdoa. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. dan surga. Puji syukur karena Tuhan hadir. Terima kasih Tuhan membimbing kami dari malam hingga pagi hari ini. Sekarang kami mau memulai kegiatan kami. Lindungilah dan bimbinglah supaya kegiatan kami hari ini dapat berjalan dengan lancar. Namamu yang kudus dapat kami puji hingga sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Siska, bagaimana kabar hari ini? Baik Ibu. Tadi sebelum ke ruangan mereka, Siska mereka les apa? Bahasa Inggris. Jadi sebelumnya Ibu sampaikan terima kasih karena Siska sudah menunggu Ibu. Baik Ibu, sebelumnya saya minta maaf mengapa Ibu memanggil saya ke ruangan ini. Jadi sebelumnya Ibu jelaskan dulu tentang tujuan dari konseling ini. Jadi di sini konseling merupakan proses bantuan yang diberikan konselor kepada konseli untuk keluar dari masalahnya. Jadi di sini tujuannya membantu Siska untuk keluar dari masalah yang dihadapi Siska sekarang. Jadi di sini dalam konseling itu juga ada pun asas yang berlaku. Salah satunya asas kerahasiaan. Jadi di sini asas kerahasiaan itu merupakan asas yang dimana apapun yang Siska sampaikan ke Ibu dan Siska saja yang tahu. Dan Ibu tidak menyampaikan ke orang lain. Jadi konseling hari ini kita lakukan hanya Siska dan Ibu yang tahu. Jadi di sini sebelum kita mulai konseling, Ibu akan memberikan Siska surat pernyataan persetujuan. Jadi di sini, Siska tinggal menandatangani surat persetujuan bahwa Siska siap untuk mengikuti konseling yang akan kita lakukan. Baik Siska, jadi bagaimana, apakah kita bisa mulai konselingnya? Jadi pertanyaan yang Siska sampaikan tadi, jadi Ibu mau menjelaskan di sini. Setelah Ibu melakukan rekapan absen, jadi kami dari BK melakukan rekapan absen di sini. Ibu melihat dari kelas Siska kelas 11 ATP. Jadi di sini Ibu melihat dari rekapan kelas ATP di sini, dari semua siswa di sini Siska yang sering terlambat dan terlambatnya hampir setiap hari. Jadi di sini Ibu melakukan rekapan, Ibu melihat. Jadi di sini mau bertanya, apa yang Siska lakukan sampai membuat Siska sering sekali terlambat? Bukan terlambat sekali, tapi hampir setiap hari Siska terlambat. Jadi Ibu mau bertanya ke Siska, kenapa sekali Siska sering terlambat? Karena malam sering begadang, menapi, terus nongkrong dengan teman sampai malam. Apa lagi yang Siska lakukan? Karena ini hampir setiap hari. Apakah setiap hari Siska melakukan kegiatan itu? Ya, Jadi main HP, Siska main HP, menggunakan HP itu sampai jam berapa? sampai jam 11-12 gitu. Kadang sampai jam 1-2 baru bisa tidur. Ada aktivitas malam selain untuk main HP yang Siska lakukan? Nongkrong dengan teman. Dan Siska juga sering ngobrol dengan teman-teman. Jadi di sini tempat tinggalnya Siska dari sekolah ke rumah jauh atau dekat? Dekat ya. Dekat. Sekolah dekat tapi membuat Siska sering terlambat. Iya. Nah, di sini mau bertanya, di rumah Siska mereka berapa bersaudara? 2. 2 bersaudara. Siska anak yang pertama. Iya. Anak pertama. Adik Siska kelas berapa? Kelas 2 SD. Jadi di sini Ibu mau bertanya lagi, yang membuat Siska terlambat tadi selain main HP, nongkrong dengan teman-teman, kalau aktivitas pagi, bangun tidur Siska jam berapa? Jam 7. Jadi setelah Siska nongkrong tengah malam sampai jam 1, bangun tidurnya jam 7. Aktivitas pagi apa yang Siska lakukan? Apa masak, terus bersih-bersih rumah. Apa aktivitas itu hanya Siska yang lakukan sendiri tanpa bantuan dari orang tua? Ya. Orang tua Siska
ada di rumah. Iya. Bekerja sebagai apa Bunda Siska? Tani. Sebagai petani. Jadi paginya orang tua sudah berangkat ke ladang, kebun, Siskanya yang mengurus adik. Iya. Jadi pagi Siska bangun tidur, berarti adik Siska yang urus. Iya. Jadi pagi bangun masih mengurus adik. Iya. Jadi begini Siska. Di sini Siska setiap hari datang lama. Apakah pernah mendapat hukuman dari OSIS atau dari guru mata pelajaran? Sering. Nah, setelah Siska mendapat hukuman dari OSIS ataupun guru mata pelajaran jam pertama, apakah Siska tidak merasa bahwa saya harus berubah dengan apa yang saya buat? Berpikir sampai ke situ sih Ibu, cuman Tidak bisa merubah. ya. Jadi gini Siska, apa yang Siska buat ini itu sudah melanggar tata tertib sekolah, di mana Siska sering terlambat datang ke sekolah. Jadi sini kenapa ibu memanggil Siska? Karena itu. Di sini sebagai kami tugas konselor membantu Siska untuk keluar dari masalah yang Siska hadapi. Dari sini setelah ibu bertanya tadi, Siska sudah menjelaskan bahwa Siska sudah mendapat hukuman, tapi Siska tidak pernah jelas. Jadi di sini ibu akan berusaha untuk membantu Siska. Tapi itu semua tergantung dari Siskanya. Jadi kembali ke Siska pribadi, bagaimana Siska bisa mengatur waktunya di rumah. Jadi apa yang Siska lakukan? Malah bermain HP. Jadi pastinya Siska tidak pernah fokus untuk belajar karena sering bermain HP. Jadi apa yang Siska lakukan di HP pastinya Siska sendiri yang tahu. Sampai jam berapa itu Siska yang sendiri yang tahu. Jadi itu kembali ke Siskanya lagi. Bagaimana Siska mampu untuk mengontrol diri, mampu mengontrol waktu, artinya bahwa bisa mengatur manajemen waktunya Siska. Jadi itu kembali ke Siskanya. Jadi di sini Siska harus bisa mengatur waktunya. Waktu bermain HP, Siska bisa menggunakan HP. Mungkin ada tugas yang dikerjakan melalui HP, tapi bagaimana Siskanya menggunakannya? Jadi malam itu Siska harus menggunakan HP sampai jam berapa, supaya tidur malamnya cepat. Jadi bisa mengatur waktu, main HP-nya jam berapa, belajarnya jam berapa. Apalagi Siska mempunyai adik. Jadi apa yang Siska lakukan itu bisa menjadi contoh untuk adik juga. Jadi sini, jadi apa yang saya lakukan, sering kali terlambat, jangan sampai adik juga sering kali terlambat di sekolah. Jadi Siska sebagai kakak harus bisa menunjukkan perilaku yang baik juga ke adik. Jadi apa yang ibu jelaskan Siska bisa paham. Jadi di sini ibu akan membantu Siska. Jadi sekarang kembali ke Siskanya bagaimana. Jadi ibu akan membantu Siska. Ibu akan membantu Siska dengan kontrak tingkah laku. Jadi di sini kontrak tingkah laku ini bagaimana Siska berjanji dengan ibu. Karena di sini ibu melihat bahwa Siska tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Siska tetap mengulangi kesalahan yang sama. Di sini sering kali terlambat. Sudah mendapat hukuman dari OSIS, sudah mendapat hukuman dari guru mata pelajaran jam pertama, pastinya itu. Karena di sini kita punya tata tertib, di mana kalau sering terlambatnya sudah berulang-ulang kali, berarti mendapatkan sanksi. Jadi di sini ibu memanggil Siska. Jadi ibu tadi sudah menyampaikan ke teman. Jadi pasti Siska tidak tahu apa yang, mungkin Siska sudah sadar apa yang Siska perbuat, tapi Siska menganggap itu bahwa hal biasa. Makanya tetap terulang kembali ini terlambatnya ini. Jadi di sini Siska ibu minta setelah Siska menghadap ke ruangan BK ini, di sini ibu membantu Siska untuk lebih mengatur waktu. Jadi mengatur waktu dari dalam segala hal kegiatan yang Siska lakukan. Dan Siska harus bisa mengatur waktu Siska dalam hal tadi yang pekerjaan pagi. Jadi itu pekerjaan pagi, jadi itu kembali ke Siskanya malam. Jadi HP-nya dikurangkan. Jadi baik Siska, setelah yang Siska sampaikan tadi, jadi sini ibu dapat simpulkan bahwa Siska ini tidak bisa mengatur waktu. Jadi kan tadi Siska sudah sampaikan bahwa malam Siska begadang, terus paginya Siska harus bekerja, mengurus adik. Jadi seperti Siska ini menjadi ibu rumah tangga di rumah. Jadi Siska yang mengatur semua. Bapak tadi Siska juga mengurus adik ke sekolah. Jadi artinya bahwa sini Siska sudah merambang semua pekerjaan di rumah. Jadi sini ibu mau membantu Siska
untuk lebih menghargai waktu dan bisa mengatur waktu, artinya bisa mengatur manajemen waktu. Jadi sini itu kembali ke Siskanya bagaimana? Karena tadi Siska sudah menjelaskan bahwa Siska juga sering mendapat hukuman dari OSIS, juga mendapat hukuman dari guru mata pelajaran. Jadi sini ibu akan membantu Siska. Jadi Siska sudah menghadap konselor, berarti tugasnya ibu mereka untuk membantu Siska untuk keluar dari masalahnya. Di sini Siska lebih harus lebih ke waktunya. Jadi lebih harus bisa mengatur waktu. Jadi kembali ke Siskanya bagaimana Siska mengatur waktunya. Jadi ibu bertanya kembali ke Siska, apa Siska bisa untuk mengatur waktu? Bisa. Atau selama konseling ibu mesti melihat bahwa di sini Siska belum sepenuhnya untuk mengungkap bahwa Siska benar-benar mempunyai mungkin ada masalah yang lain mau Siska ungkapkan, karena di sini ibu melihat masih ada kecenderungan. Karena ibu takut ibu melangkah sejauh untuk membantu Siska, tapi di dalam pikiran Siska masih ada yang belum Siska ungkapkan. Mungkin ada penyebab lain yang membuat Siska terlambat. Karena di sini ibu melihat tuh hampir setiap hari Siska terlambat. Jadi mungkin Siska ada yang mau diceritakan ke ibu. Ada. Oh, jadi mungkin ada lain. Ya. Apa? Coba Siska ungkapkan semua apa yang Siska alami supaya ibu mereka bisa membantu Siska untuk keluar dari masalah ini. Kalau Siska tidak mengungkapkan semuanya, berarti masalah ini tidak akan pernah selesai. Karena seperti yang ibu tadi katakan bahwa dalam bimbingan konseling ini pasti adanya asas kerahasiaan. Berarti hanya kita berdua yang tahu. Jadi sebelum ibu kasih manajemen waktu kepada Siska, berarti Siska juga harus bisa mengungkapkan semuanya. Supaya kita bisa menyusun bahwa ini supaya kedepannya itu lebih baik. Jadi apa yang mau Siska sampaikan lagi? Soal pekerjaan rumah ini. Kenapa dengan pekerjaan rumah? Kadang saya sendiri yang mengerjakan pekerjaan rumah itu. Oh, jadi semua pekerjaan rumah itu Siska yang sendiri mengerjakan? Ya, seperti apa mengulang air tuh ibu, karena air kan di sini kan susah tuh ibu. Oh iya. Jadi saya harus mengulang air, taruh di kamar mandi, WC supaya bisa digunakan tuh ibu. Oh, jadi di tempat Siska kesusahan air. Jadi tiap pagi Siska harus, jadi jarak tempat air ke rumahnya Siska jauh. Lumayan sih. Lumayan jauh. Iya, lumayan jauh. Jadi tiap pagi aktivitas semuanya harus dikerjakan oleh Siska. Tadi ibu adik Siska SD atau SMP tadi? SD. SD kelas berapa adik? Kelas 2. Jadi ya adik Siska, jadi berarti semuanya Siska yang urus. Iya. Terus apakah tidak ada respon atau tanggapan dari orang tua? Ada sih, cuman saya juga merasa kasihan dengan mereka tuh ibu, karena mereka harus kerja di kebun terus datang harus kerja yang seperti saya kerja. Iya Siska, tapi apakah orang tua tahu bahwa Siska sering mendapat hukuman di sekolah karena sering terlambat? Tahu ibu. Terus apakah Siska tidak berusaha untuk menjelaskan ke orang tua bahwa di sekolah ini saya sering terlambat, kalau sering terlambat terus saya akan mendapat sanksi begini, berusaha untuk menjelaskan ke orang tua supaya ini, apalagi sekarang Siska sudah kelas 2. Ya. Kalau ini setelah naik kelas 3, kalau Siska bisa mengulangi kesalahan yang sama, nanti guru-guru mata pelajaran juga bisa mencatat kesalahan Siska. Jadi ini kembali ke Siskanya. Bagaimana Siska bisa menyampaikan ke orang tua apa yang Siska alami di sekolah. Jadi karena data semua ini mungkin data yang terlambat ini bukan sendiri ibu yang simpan, tapi mungkin guru-guru mata pelajaran lain juga simpan. Jadi ini juga sebagai jadi begini, ibu kasih saran juga selain ini waktu, ibu juga kasih saran ke Siska. Jadi Siska harus bisa menyampaikan apa yang terjadi pada diri Siska di sekolah kepada orang tua Siska. Atau bagaimana? Atau Siska butuh bantuan ibu untuk menyampaikan orang tua? Ya, betul ibu. Kalau Siska setuju, ibu bisa. Tapi
setelah ini ibu akan memberikan Siska kontrak tingkah laku. Kontrak tingkah laku ini artinya bahwa apa yang kita sudah lakukan, ibu akan membantu Siska untuk merubah tingkah lakunya. Tapi di sini harus kembali ke Siskanya dulu. Bagaimana Siska bisa mengatur waktunya, ya. Terus bagaimana Siska bisa sampaikan ke orang tuanya. Terus di sini juga, tapi lebih kembalinya ke Siska, ya. Itu seperti yang ibu katakan, itu pribadinya Siska. Karena ini kalau pribadinya Siska tidak mau berubah, jadi sama saja. Kalau ibu kasih waktunya begini, tapi kalau Siska tidak mau berubah dan Siska tidak menyampaikan ke orang tua apa yang Siska alami, berarti konseling yang kita lakukan hari ini tidak akan berhasil. Jadi kontrak tingkah laku ini. Jadi Siska harus mengisi kontrak tingkah laku ini. Jadi kontrak tingkah laku ini bagaimana? Siska mendapat konseling dari ibu dan ibu membantu Siska untuk keluar dari masalah ini. Jadi Siska tolong mengisi kontrak tingkah laku ini. Jadi di sini ada saya, dan Siska menuliskan namanya. Kegiatan pada hari, pada tanggal 10 Juli 2025. Jadi di sini saya setuju melakukan hal di bawah ini. Jadi saya setuju melakukan yang selama yang tadi kita sudah melakukan waktu. Siska tulis yang sudah mengatur manajemen waktu, dan Siska artinya bahwa Siska mengatur waktu belajarnya, waktu main HP-nya, waktu bekerjanya, dan menyampaikan ke orang tua apa yang Siska alami di sekolah. Itu, nah, Siska tanda tangan di sini. Jadi, usaha saya dianggap berhasil bila. Jadi, apa yang sudah ibu katakan, jadi semua usaha yang sebagai bukti nyata bahwa Siska sudah melakukan itu apa? Jadi, usaha yang dianggap berhasil bila Siska menjalankan apa yang ibu sampaikan tadi. Artinya bahwa Siska bisa mengatur waktu. Nah, setelah itu, bila saya telah berhasil melakukan hal di atas, maka saya akan mendapatkan, jadi apa yang Siska dapatkan? Jadi berarti Siska akan terbebas dari hukuman. Kalau Siska bisa mengatur waktu, jadi sudah tidak dapat hukuman lagi seperti dari OSIS ataupun dari rumah mata pelajaran yang pertama. Itu semua kembali ke Siska. Dan jika Siska bisa melakukan manajemen waktu ini, dan itu kembali ke Siskanya, bagaimana Siska bisa mengaturnya. Kembali kepada diri Siska, ya. Jadi sini tanggal. Jadi ini dari sini ibu Siska tanda tangan, setelah itu ibu juga ini. Jadi Siska tanda tangan ini, ibu minta kepada Siska, jadi apa yang sudah Siska sampaikan ke ibu, jadi Siska tidak perlu khawatir apa yang sudah Siska sampaikan ke ibu. Nah, di sini ibu sudah mengetahui bahwa kegiatan apa saja yang Siska lakukan di rumah. Jadi mungkin kalau ibu di posisi Siska juga, mungkin ibu juga akan merasakan, mungkin mau sampaikan ke orang tua juga berat. Karena di sini Siska mereka hanya 2 bersaudara. Orang tua juga harus bekerja ke ladang, bekerja ke kebun. Bahwa Siska juga memang berat juga untuk sampaikan ke orang tua. Tapi di sini
Siska ini kan anak sekolah. Siska ini anak sekolah. Berarti bahwa kalau kita harus berpikir bahwa kita anak sekolah itu kita mempunyai tugas pokok adalah belajar dan sekolah. Jadi di sini ibu memberikan pemahaman dan penguatan kepada Siska. Jadi artinya bahwa kalau ibu juga kalau sebagai Siska, ibu juga akan berusaha untuk menyampaikan ke orang tua. Apakah Siska pernah berusaha untuk menyampaikan ke orang tua bahwa apa yang Siska alami? Maksudnya tadi Siska bilang iya sudah menyampaikan ke orang tua, tapi apakah ada respon balik dari orang tua? Ada. Maksudnya ada respon balik supaya di sini juga orang tua juga tahu bahwa Siska di sini sekolah, bukan maksudnya memang pekerjaan rumah memang harus dikerjakan, itu memang harus, tapi kita harus melihat bahwa tugas pokok di sini bahwa Siska adalah anak sekolah. Jadi apalagi Siska ini juga mau naik kelas 3. Mau naik kelas 3, jadi di sini tingkah laku Siska yang sering terlambat harus diubah. Kalau tidak diubah terus berarti akan berdampak buruk juga terhadap Siska dan bisa juga terhadap orang tua, karena orang tua di sini yang tidak merespon. Orang tua tidak merespon mungkin. Nah, di sini ibu kembalikan ke Siska bagaimana Siskanya. Jadi ibu juga bisa merasakan mungkin apa yang Siska rasakan, mungkin berat untuk menyampaikan ke orang tua, terus apalagi malu dengan teman-teman juga karena mungkin dihukum. Mungkin teman-teman tidak tahu apa yang Siska alami di rumah. Seperti itu mungkin. Karena ibu pernah menangani beberapa kasus, mungkin karena anak-anak mungkin tidak tahu apa yang kalian alami di rumah, karena beda-beda ini. Beda-beda kehidupan di rumahnya seperti apa. Jadi atau Siska mungkin pernah dapat ejekan dari teman-teman atau dibully dari teman yang sering terlambat. Iya, sering. Berarti itu. Karena ibu melihat bahwa di sini Siska mungkin takut untuk mengungkapkan ibu, tapi ibu sudah menyampaikan tadi bahwa ada asas kerahasiaan. Jadi bahwa di sini kami sebagai konselor tuh, sebagai guru BK tetap akan menjaga rahasia. Jadi kembali ke Siska. Jadi bahwa kalau jika Siska mendapat bully atau apapun dari ejekan dari teman-teman, itu Siska tidak boleh merespon. Tapi jalani kehidupan Siska seperti apa adanya, seperti biasa. Jadi bahwa tidak usah merespon bahwa di sini kita punya kehidupan masing-masing. Jadi mungkin mereka di rumah mungkin kehidupan keluarga mereka temannya seperti ini, Siska kan beda dengan mereka. Di sini mungkin mereka tidak tahu apa yang Siska alami di rumah. Jadi ibu tetap berusaha untuk membantu Siska ke depannya. Jadi ibu tetap akan membantu Siska. Jadi ini untuk naik kelas 2 dan seterusnya, ini kelas 2 sebelum naik kelas 3, ibu akan terus memantau Siska bagaimana, apakah Siska sudah berubah atau belum. Dan ibu akan terus mengontrol Siska. Dan dengan itu ibu juga di sini punya kontrak perilaku Siska. Jadi perilaku Siska, jadi ibu akan terus mengecek. Jadi Senin hari ini Siska datang jam ini, berarti Siska tidak terlambat. Siska menandatangani karena kita sudah membuat perjanjian bahwa di sini Siska juga setuju untuk konseling. Siska juga sudah melakukan kontrak tingkah laku. Jadi di sini tiap pagi ibu akan selalu mengecek absen tentang Siska. Jadi selalu absen tentang mengecek di wali kelas ataupun yang piket pagi. Jadi di sini jadi ibu melihat tingkah laku yang diubah apa, tidak terlambat ke sekolah atau tidak. Jadi Senin ibu cek, Selasa ibu cek, dalam seminggu itu ibu cek sampai hari Sabtu. Jadi tiap hari ibu selalu cek Siska. Apa Siska bisa paham? Bisa. Sekarang jadi apapun yang sudah ibu sampaikan tadi, jadi itu pokoknya semua yang ibu sampaikan itu poin pentingnya itu kembali ke Siskanya saja.
bagaimana Siska bisa mengatur dirinya sendiri. Atau karena ibu melihat bahwa itu kamu sudah umur remaja, berarti kamu sudah bisa mengatur diri sendiri. Jadi seperti ibu sampaikan tadi, waktu itu penting. Jadi seperti tadi yang pekerjaan rumah atau apapun itu, jadi di sini seperti ibu sampaikan tadi, jadi Siska harus tetap sabar, tapi harus ingat juga bahwa Siska anak sekolah ya. Jadi tetap ibu kontrol tadi. Jika kalau Siska mengulangi lagi, berarti konsekuensinya sudah beda. Jadi ini sudah bukan di ruangan BK lagi, mungkin ada sanksi yang lain. Jadi di sini ibu bukan memberi hukuman di sini, tapi ibu membantu Siska untuk keluar dari masalah. Jadi Siska jangan berpikir bahwa setelah dari ruangan BK ibu memberi hukuman, tidak. Jadi di sini ibu membantu Siska. Ya, jadi jangan ada berpikir bahwa di sini ibu membantu ibu akan memberi hukuman, tidak. Jadi di sini konseling itu seperti ibu jelaskan dari awal, konseling ini artinya bahwa kami membantu Siska untuk keluar dari masalah yang Siska hadapi dengan tujuan tadi. Terus adapun asas kerahasiaan. Jadi Siska jangan pernah takut apapun yang sudah kita jalani tadi. Apapun yang Siska curhat tentang teman-teman tadi, tentang orang tua, tentang kehidupan keluarga di rumah. Jadi itu tuh semuanya hanya Siska dan ibu yang tahu. Itu dinamakan asas kerahasiaan tadi yang sudah awal ibu jelaskan tadi. Dan di sini setelah itu ibu juga mempunyai ini. Setelah kita melaksanakan konseling tadi, di sini juga ada kepuasan konseling terhadap konseling yang sudah kita lakukan. Jadi di sini juga Siska juga harus mengisi ini. Bagaimana setelah kita melakukan konseling tadi? Jadi apakah Siska merasa perasaan seperti apa setelah kita melaksanakan konseling ini? Isi sejujur-jujurnya ya. Jadi ini bahwa Siska sudah oke, dan ibu terima dari sini. Terima kasih banyak. Jadi sini ibu akan menyampaikan kembali bahwa Siska jangan pernah takut. Jadi sekarang ibu mau bertanya kembali kepada Siska, bagaimana perasaan Siska setelah melakukan konseling bersama ibu? Saya merasa senang bisa curhat dan punya masalah ke ibu. Jadi Siska merasa senang. Jadi ingat, tapi sebelum kita mengakhiri konseling ini, ingat apapun yang sudah ibu sampaikan tadi. Jadi Siska sudah menyampaikan apa semua yang Siska alami. Jadi kembali ke Siskanya lagi. Di sini Siska sudah mengisi. Yang pertama, yang tadi itu Siska sudah setuju untuk melakukan konseling bersama ibu. Habis itu Siska sudah melakukan kontrak tingkah laku. Artinya bahwa Siska sudah mengungkapkan semuanya dan berusaha untuk mau berubah, untuk tidak melakukan masalah yang Siska punya masalah terlambat. Habis itu setelah itu ibu juga akan terus mengontrol Siska. Ibu akan mengontrol Siska. Dan itu di sini juga, setelah melakukan konseling tadi, apa yang Siska rasakan tadi? Jadi Siska sudah, jadi perasaan Siska merasa tenang, merasa apa lagi? Nyaman karena sudah bisa curhat sama ke ibu. Ibu juga merasa senang karena Siska juga mau menyampaikan semua yang Siska alami. Jadi sebelum kita mengakhiri konseling ini, kita akhiri dengan doa. Ibu minta Siska untuk mengakhiri konseling kita hari ini dengan doa. Ibu minta Siska kita dalam doa. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa dalam surga, terima kasih telah menghidupkan kami dari pagi hingga siang hari ini. Sekarang kami mau pulang, lindungilah kami dalam perjalanan agar sampai di rumah dengan selamat.
Namamu yang kudus tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Terima kasih Bu. Terima kasih ya. Semangat. Ya. Jangan pernah putus asa dan harus tetap melakukan apa yang Ibu sampaikan ya. Ya.